Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang landasan ilmu berdasarkan epistemologi dan aksiologi. Langsung saja masuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ilmu. Pengertian ilmu sebagai pengetahuan itu sesuai dengan asal-usul istilah sains yang berasal dari perkataan Latin scientia yang diturunkan dari kata science, yang artinya mengetahui. Tetapi pengetahuan sesungguhnya hanyalah hasil atau produk dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Maka dari itu, dapat dipahami jika ada makna tambahan dari ilmu sebagai aktivitas atau proses adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Dan yang selanjutnya, pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan suatu bagian filsafat yang mencoba berbuat bagi ilmu apa yang difilsafati seumumnya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Nah, langsung masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu landasan ilmu secara epistemologi. Secara etimologi atau secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme yang berarti pengetahuan, dan logos juga berarti pengetahuan. Jadi, epistemologi berarti pengetahuan mengenai pengetahuan yang sering disebut teori pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Nah, secara historisnya, epistemologi ditujukan untuk membedakan dua cabang filsafat, yaitu epistemologi dan ontologi. Karena epistemologi ternyata menyimpan sebuah misteri pemaknaan atau pengertian yang sulit dipahami. Dan istilah epistemologi ini pertama kali digunakan oleh J.F. Ferrier. Epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan masalah hakikat pengetahuan, yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal-muasal pengetahuan, batas-batasnya, sifat-sifat dan kesohihan pengetahuan. Objek formal epistemologi adalah hakikat dan pengetahuan, dan objek materialnya adalah pengetahuan. Epistemologi dikenal dengan dua aliran, yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah aliran yang memiliki paham dan berpegang pada prinsip bahwa akal merupakan sumber utama ilmu, dan akal menduduki posisi unggul dan bebas atau terlepas dari pengamatan indera. Pengalaman hanya dipakai untuk mempertegas pengetahuan yang diperoleh akal. Dengan demikian, rasionalisme adalah pusat pada akal. Yang kedua yaitu empirisme. Empirisme adalah doktrin atau paham yang meyakini bahwa sumber seluruh pengetahuan harus berdasarkan indera. Ide hanya abstraksi yang dibentuk terhadap apa yang dialami, dan pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Nah, maka dari itu, apa sih hubungan epistemologi dengan pendidikan? Nah, hubungannya adalah untuk mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab. Misalnya, seseorang tidak akan mampu menjelaskan persoalan-persoalan belajar secara mendetail jika dia belum bisa memahami substansi belajar itu sendiri. Setelah memahami substansi belajar tersebut, dia baru bisa menjelaskan proses belajar, gaya belajar, teori belajar, prinsip-prinsip belajar, hambatan-hambatan belajar, cara mengatasi hambatan belajar, dan sebagainya. Demikian pula, pengertian epistemologi diharapkan memberikan kepastian pemahaman terhadap substansinya, sehingga memperlancar pembahasan seluk-beluk yang terkait dengan epistemologi itu. Ada beberapa pengertian epistemologi yang diungkapkan para ahli yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami apa sebenarnya epistemologi itu. Pengertian lain menyatakan bahwa epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, apakah sumber pengetahuan itu, apakah hakikat jangkauan dan ruang lingkup pengetahuan, sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap manusia. Menurut Musya Asy'ari, epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu, dan ilmu sebagai proses adalah usaha yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu objek kajian ilmu. Kodrat pengetahuan berbeda dengan hakikat pengetahuan. Kodrat berkaitan dengan sifat yang asli dari pengetahuan, sedangkan hakikat pengetahuan berkaitan dengan ciri-ciri pengetahuan, sehingga menghasilkan pengertian yang sebenarnya. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang telah memenuhi unsur-unsur epistemologi yang dinyatakan secara sistematis dan logis. Dalam epistemologi, secara terperinci diperbincangkan mengenai dasar, batas, dan objek. Menurut Sutarejo, epistemologi dengan filsafat itu berbeda. Epistemologi mempersoalkan kebenaran pengetahuan, sedangkan filsafat secara khusus memperbincangkan atau membahas tentang ilmu atau keilmuan pengetahuan. Nah, yang kedua tentang landasan ilmu secara aksiologi. Aksiologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang menekankan pembahasannya di sekitar nilai guna atau manfaat suatu ilmu pengetahuan. Di antara kegunaan ilmu pengetahuan adalah memberikan kemaslahatan dan berbagai kemudahan bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Aspek ini menjadi sangat penting dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan, sebab suatu cabang ilmu yang tidak memiliki nilai aksiologis, maka cenderung mendatangkan pemudorotan bagi kelangsungan hidup manusia. Bahkan tidak menutup kemungkinan ilmu yang bersangkutan menjadi ancaman yang sangat berbahaya, baik bagi kelangsungan hidup sosial maupun keseimbangan alam. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio dan logos. Aksio artinya pantas atau layak,
Sedangkan logos artinya pengetahuan. Jadi, aksiologi merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Aksiologi sendiri dapat diartikan dengan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat manfaat atau kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Ketika kita mencoba mencermati arah pemikiran para ilmuwan, meskipun tidak semua mereka sependapat ya, bahwa orientasi pemikiran keilmuan itu dalam bidang apapun harus bersifat bebas nilai atau free values. Sebab, menurut mereka, ilmu pengetahuan yang disadarkan kepada nilai-nilai tertentu akan mengandung bias dan bersifat tidak netral. Namun di sisi lain, sebagian mereka juga ikut merumuskan bahwa setiap perumusan baru dalam dunia ilmu pengetahuan akan diakui kebenarannya ketika ia bersifat pragmatis atau bernilai guna bagi kehidupan sosial. Ketika berpijak pada landasan aksiologis, maka sesungguhnya suatu pernyataan ilmiah atau proposisi dapat dianggap benar bila ia mengandung unsur aksiologis di dalamnya, yaitu adanya nilai manfaat bagi kehidupan manusia bila ruh ilmu pengetahuan itu sendiri menginginkan adanya nilai manfaat dari ilmu. Maka sesungguhnya pengalaman terhadap ilmu itu juga harus berlandaskan pada nilai yang ada. Penghilangan terhadap unsur nilai manfaat dari ilmu pengetahuan dapat bermakna telah memperlemah posisi ilmu itu sendiri dari sudut pandang filsafat ilmu pengetahuan. Aksiologi adalah ilmu yang meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan, sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik. Lebih dari itu, nilai-nilai ini juga ditunjukkan oleh aksiologi sebagai suatu conditio sine qua non yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu. Dalam perkembangannya, filsafat ilmu juga mengarahkan pandangannya pada strategi pengembangan ilmu yang menyangkut etik dan heuristik, bahkan sampai pada dimensi kebudayaan untuk menangkap tidak saja kegunaan atau kemanfaat ilmu, tapi juga arti atau makna bagi kehidupan. Jadi, pada kesimpulannya, epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Atau gampangnya, epistemologi adalah teori yang membahas tentang pengetahuan. Dan aksiologi adalah teori yang berhubungan dengan kegunaan atau manfaat dari pengetahuan itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.